Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Hari ini saya Jili ingin menjelaskan tentang kisah Nabi Musa AS tentang pertarungan dengan ahli sihir Firaun. Jadi di suatu hari Nabi Musa bersama Nabi Musa dan saudaranya itu pergi ke istana Raja Firaun, dan mereka bilang bahwa karena mereka Nabi Musa dan saudaranya nggak terima kalau misalkan warga Bani Israel diperbudak oleh Firaun dan pengawalnya. Tapi di situ Raja Firaun nggak mau mengikuti saran yang diberikan oleh Nabi Musa dan saudaranya itu. Akhirnya di situ Raja Firaun marah karena Nabi Musa bilang karena Nabi Musa bilang kalau misalkan Raja Firaun itu bukan Tuhan, karena yang sesungguhnya Tuhan ya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menciptakan langit dan bumi, bisa menciptakan siang dan malam, bisa menciptakan semua isinya yang ada di bumi. Tapi di situ Raja Firaun gak terima. Dia bilang ke Nabi Musa kalau misalkan Nabi Musa dan saudaranya itu nggak mau menganggap Firaun Tuhannya, Raja Firaun gak segan-segan bakal memasukkan Nabi Musa dan saudaranya ke dalam penjara. Tapi di situ Nabi Musa dan saudaranya tidak takut dengan ancaman yang telah diberikan oleh Raja Firaun. Dan di situ akhirnya Nabi Musa kasih tahu ke Raja Firaun bahwa yang sesungguhnya Tuhan yang memiliki langit dan bumi itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di situ Raja Firaun gak terima. Raja Firaun gak mau. Dia gak mau ngikutin apa yang diomongin sama Nabi Musa. Nah, terus akhirnya Nabi Musa bilang ke Raja Firaun, wahai Raja Firaun, mengapa engkau memperbudak para warga Bani Israel? Terus kata Raja Firaun, apaan kamu bilang kalau misalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Tuhan. Terus dari situ Raja Firaun gak percaya. Tapi akhirnya Nabi Musa bilang ke Raja Firaun kalau misalkan dia bakal menunjukkan sesuatu kehebatannya. Akhirnya Nabi Musa di situ Nabi Musa menjatuhkan tongkatnya, dan gak berapa lama tongkatnya berubah menjadi ular yang besar. Dan di situ Raja Firaun dan para pengawalnya terkagum dan takjub melihat Nabi Musa yang bisa merubah tongkatnya menjadi ular besar.
Dan di situ akhirnya Nabi Musa akhirnya Raja Firaun diem ternganga ngelihat betapa kehebatannya Nabi Musa bisa merubah tongkatnya menjadi ular. Nah di situ besok paginya Firaun bilang ke para pengawalnya untuk mengumumkan bahwa besok pagi bakal ada sebuah pertarungan antara Nabi Musa dan ahli sihir yang dibayar sama Raja Firaun. Dan di situ akhirnya di situ datanglah para ahli sihir yang telah dibayar sama Raja Firaun untuk berperang dengan Nabi Musa. Dan di situ akhirnya dimulailah perperangan. Tapi ternyata para ahli sihir itu pakai cara tipu daya, menggunakan tali yang seolah-olah itu menjadi ular. Sebenarnya itu bukan ular, itu tuh sebenarnya tipu daya ahli sihir yang dibayar sama Raja Firaun untuk menipu para warga biar mereka percaya bahwa tali itu bisa berubah menjadi ular. Tapi akhirnya Raja Firaun pun akhirnya Nabi Musa menjatuhkan tongkatnya. Pas Nabi Musa menjatuhkan tongkatnya, nggak berapa lama tongkat itu berubah menjadi ular yang besar, dan tali yang seolah-olah berubah jadi ular itu akhirnya dihabisin sama ularnya Nabi Musa. Dan akhirnya di situ para ahli penyihir akhirnya nangis dan bersujud kepada Nabi Musa, dan dia yakin dan para ahli sihir pun taubat, dan dia bakal percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah, karena tidak ada makhluk yang bisa disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ para ahli penyihir nangis dan bersujud kepada Nabi Musa. Dan akhirnya para ahli sihir yang tadinya dibayar sama Nabi Musa itu akhirnya taubat, dan mereka berjanji mereka akan bertaubat, mereka akan merubah cara pikiran mereka untuk menyembah kepada Allah, hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang bisa kita pelajarin dari cerita ini adalah yang pertama, kita tidak boleh menyombongkan diri kepada orang lain. Yang kedua, ketika kita sedang tersesat, kita minta bantuan kepada Allah, karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa membantu kita ketika kita lagi ada di kondisi yang lagi gak baik. Sekian penjelasan dari aku, sekian cerita dari aku, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, di komen, di share, di subscribe. Terus jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Terus jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian, ke akun sosial media yang kalian punya.
Terus bagi kalian yang belum subscribe, please subscribe channel YouTube aku sekarang. Kalian subscribe, kalian aktifkan lonceng notifikasinya. Terus jangan lupa kalian komen juga, jangan lupa kalian like video ini. Aku akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys, see you next time to my video. Bye bye.